Konten babi. Konten babi. Islam dan Kristen itu baku sayang ya, kalau ini mau tahu. Ya nggak ada yang kasih jatuhkan orang ya. Banyak yang bilang foto ini foto Yesus, ya kan? Bagi saya itu tidak masalah itu foto Yesus atau foto apalah itu, ya kan? Intinya saya itu jalan-jalan ke si Bea-Bea itu, saya merilekskan pikiran saya. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di channel Lihat Official. Kita kembali untuk mereaction beberapa video lagi secara random dari berbagai sumber yang ada. Dan dalam video ini nanti apa yang patut kita bisa ambil silakan diambil, dan apa yang tidak perlu silakan dibuang saja. Semoga kalian suka. Langsung aja kita menonton video-videonya. Banyak yang bilang foto ini foto Yesus, ya kan? Bagi saya itu tidak masalah itu foto Yesus atau foto apalah itu, ya kan? Intinya saya itu jalan-jalan ke si Bea-Bea itu, saya merilekskan pikiran saya senang dengan alam sana, saya senang dengan lingkungan sana, dan saya senang dengan udara sana gitu ya. Jadi abang ini gak usah kamu bilang kalau saya itu serasi. Maksud dan tujuanmu itu bilangkan saya serasi itu apa gitu ya. Diperjelas kalau ngomong itu, bang. Kamu ya sudah bolak-balik asal setiap saya posting mengenai non muslim, kamu itu yang selalu komen duluan di inbox aku. Ya. Aku nggak pernah ngurusin lo, urusan kamu, nggak pernah ngurusin hidup kamu aku ya. Jadi nggak usah kamu terlalu ikut campur sama urusan saya. Setiap saya jalan-jalan kamu bilang, oh itu nggak bisa di situ gitu, bang. Biar tahu kamu ya, bang. Di situ banyak loh yang pakai jilbab, pakai cadar. Ke situ loh foto-foto. Bukan saya aja yang foto-foto, bang. Banyak di situ yang foto-foto. Jadi kalau ngomong itu mulutmu itu dijaga. Kalau kamu nggak suka di situ, kamu nggak usah ke situ. Yang penting orang-orang nyaman di situ, senang di situ, karena pemandangan yang indah, pemandangan yang bagus. Biar tahu kamu ya, Samosir itu memang pulau yang sangat indah. Danau Toba itu memang danau yang terindah bagi saya. Biar kamu tahu ya. Jadi abang ini tolong ya, kalau kamu sudah ditolak cintanya, kamu jangan cari masalah dengan saya. Di setiap konten saya kamu selalu komen yang tidak seronok, dan kamu selalu komentar yang seolah-olah kamu itu paling fanatik dengan agama. Ingat bang, dimanapun tempat wisata itu selagi kita nyaman, oke, ya datang aja gitu. Nggak ada yang bisa melarang saya di mana saya jalan-jalan, di mana saya weekend, di mana saya mau refreshingkan otak saya. Oke? Pelajaran buat kamu ya bang. Kalau kamu tidak suka sama saya, datang kamu ke rumah saya ataupun ke lapak saya. Oke? Saya tunggu kamu. Ibu ini sampai di DM ya, itu DM ya kalau Facebook namanya ya, itu sampai di DM pribadi atau di chat secara pribadi dia ya. Berarti memang mereka banyak yang tidak suka gara-gara foto-fotonya itu ya. Padahal bagi ibu ini ya, kalau dia kan menjadikannya sebagai tempat wisata ya, udah mau itu foto siapapun mungkin sama ya. Kalau saya sebagai orang Kristen, saya juga ke Candi Borobudur, padahal itu kan bukan punya orang Kristen harusnya. Tapi kalau saya datang ya untuk berwisata, kenapa dikait-kaitkan atau dipersoalkan, oh itu bukan dari agama kita, itu dari agama orang lain. Berarti orang yang berkomentar seperti itu memang dia tidak punya toleransi yang baik. Dia terlalu eksklusif dan akhirnya dia hanya terpuruk terperangkap di dalam di dalam tempat yang memang dia pikirkan itu sendiri. Hanya itu aja yang dia bisa lihat gitu, sehingga dia tidak mau tercampur aduk dengan hal-hal di luar dari yang seharusnya gitu. Kita lanjut pada video berikutnya. Luar biasa toleransi orang-orang NTT guys. Kalau kemarin aku ngebahasin tentang adab yang luar biasa tinggi daripada orang-orang NTT, sekarang aku mau ngebahasin toleransi yang luar biasa tinggi yang patut banget diacungi jempol buat orang-orang Flores, orang-orang NTT. Ini adalah kondisi daripada musola darurat yang mereka bangun, tim relawan dari Jakarta bangun di tanah gereja guys. Jadi kondisi masjid daripada orang-orang Flores ini rusak parah, dan pihak gereja memberikan izin untuk mereka membangun tenda atau musolah darurat di tanah milik gereja guys. Jadi ini mereka sedang membangun untuk musolahnya, untuk mereka pakai beribadah, dan aku sangat bersyukur dengan toleransi dan rasa basudara yang kuat banget di orang-orang NTT dan Flores.
Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah duka dan bencana, mereka tetap memilih untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan seharusnya inilah gambaran Indonesia yang sebenarnya guys, yang kita rindukan. Sekalian aku mau nge-up beberapa daerah yang masih belum terkena bantuan sama sekali guys. Ini ada di Kecamatan Sambi, Rampas, Manggarai Timur. Ada juga di Palue yang terdampak belum ada bantuan. Kalian bisa lihat ya, ada anak-anak, bayi, ada ibu hamil juga. Ini juga Desa Kajuwangi, Gololebo, Legurlai, Lempang Paji, sampai sekarang belum ada pihak manapun yang membantu. Ini juga Manggarai Tengah, ND, Kecamatan Nangpada, Desa Kerirea, dan ada banyak lagi guys. Jadi saudara semua yang ada di NTT itu tidak mempersalahkan pihak manapun, hanya mau bersuara bahwa mereka belum mendapatkan bantuan. Kita tahu ya, pemerintah sudah turun tangan, sudah menurunkan bertonton bantuan, tapi mungkin belum sampai ke daerah-daerah yang ada di sini. Jadi minta tolong ini untuk di-up, diviralkan guys, sampai desa-desa ini mendapatkan bantuan. Apakah ini bisa terjadi di berbagai tempat yang lain? Harusnya ini dapat menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita di tempat yang ya dimanapun lah. Kalau orang lain tidak punya tempat ibadah, diberikan, bukan malah dihalang-halangi. Sama seperti ini ya, tanah gereja justru dibangun sementara, toh juga kan sementara gitu. Kalau di tempat lain itu bisa jadi sudah digeruduk itu atau tidak diizinkan, nanti teriak-teriak minta supaya administrasinya cukup, mereka sendiri yang tidak memberi izin. Mari kita tonton lagi video yang dimaksud kakak ini tentang adabnya mereka tadi itu ya. Ada satu video lagi, bagi saya itu menarik. Lagi dipuji banyak orang tentang adabnya warga NTT yang walaupun dalam keadaan musibah butuh banyak bantuan dan makanan, tapi mereka nggak menjarah kantor Bulog yang amburadul, udah berantakan, udah runtuh. Cakep banget, salut banget. Tapi yang bikin gue salvo, ini kan kelihatan banget nih stok beras Bulog tuh banyak banget ya. Kenapa pemerintahnya suruh ngebuat masyarakat ke warung-warung? Itu kan berasnya udah ada ya, anggarin aja buat lauk, sembako dan lain sebagainya. Berasnya kan udah ada, ngapain lagi disuruh ngutang? Heran. Dalam beberapa kejadian ya, kalau ada truk tiba-tiba udah kecelakaan, ambruk, kemudian ada telur, ada mie, ada berbagai macam-macam yang lainnya, warga itu biasanya menggeruduk gitu loh. Mereka seruduk dan ambil, ya udah dengan tanpa merasa bersalah mereka jalan, ya udah itu menjadi milik mereka. Tapi di sini luar biasa, walaupun mereka di tengah-tengah tekanan. Walaupun tadi ada sedikit yang disindir sama kakak ini soal ini ya, soal kenapa nggak diberi aja gitu. Kita next pada video berikutnya. Usir Kristen dari Indonesia ini. Jadi komen-komen seperti ini ya kawan-kawannya. Saya tidak suka ya kawan-kawannya. Dimana pada waktu itu Belanda menjajah Indonesia, ya, semua agama yang ada di Indonesia ini melawan Belanda, ya. Bukan cuma satu agama yang bertahan ke Indonesia kawan-kawan. Lihat Papua, lihat Sumatera Utara ya. Di sana kebanyakan banyak orang Kristen ya. Jadi bukan cuma satu agama ya. Semua suku memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada dijajah Belanda kemarin. Jadi jangan setelah udah Indonesia merdeka dari Belanda ada perkataan yang seperti ini ya. Jadi kalau kulihat dari komen itu pasti kau orang intoleran ya. Mungkin salah satu kau yang membom gereja-gereja yang ada di Indonesia ini. Kalau menurut kawan-kawan komennya seperti ini, coba dulu tanggapi kawan-kawan. Apa masukan Anda tentang komen ini? Gimana menurut pendapat kalian? Kalau saya sih ini sudah bagian dari intoleran orang yang berkomentarnya. Soalnya masalah agama itu mau dibawa melalui apakah, mau dibawa melalui maksudnya dengan cara apa ya. Memang kita tidak dapat memungkiri bahwa di dalamnya itu pasti ada kesalahan-kesalahan, pasti ada suatu hal yang tidak baik dan tidak patut untuk ditiru. Makanya justru di zaman sekarang itu ya kita jangan meniru hal yang sama, itu biarlah sudah berlalu. Tetapi tetap hal yang baiknya ya, mau agama itu tersebar ya udah biarlah. Sama seperti Kristen, agama Islam dan agama-agama lainnya yang ada di Indonesia ini secara khususnya. Makanya penting untuk membangun toleransi. Kita next. Ngoni Islam dan Kristen itu baku sayang kalau ini mau tahu. Ya ndak ada yang kasih jatuh-jatuhkan orang kalau ini mau tahu. Islam beribadah, orang lain beribadah. Islam berpuasa, orang lain puasa. Orang Kristen kalau ini mau tahu Jadi jangan saling menjatuhkan orang. Anak ini bagus. Kita lanjut pada video berikut. Konten babi. Konten babi. Oh, Om ini request konten babi. Boleh. Lihatnya. Nih. Ya.
babinya yang Om request minta dikontenin. Tuh. Oh, enggak loh. Tuh lihat nih tuh mukanya emang mirip babi ya. Tuh lihat. Tuh. Tuh satu tertepar ya karena kekenyangan. Nah, udah jelas ya. Tuh dia kasih paham langsung ya, karena katanya kan mungkin bagi dia sebelumnya konten anak ini kurang berkenan, makanya dia begitu ya udah, atau mungkin dia request ya, sekarang ditunjukin lah konten babinya atau daging-daging babinya gitu, bukan daging babinya, maksudnya babinya yang sedang dipelihara. Kita lanjut pada video berikutnya. Kalau soal agama berbeda kemudian datang ke rumah ibadah orang lain hanya karena satu mungkin seperti pernikahan, biasanya kan orang Kristen ya menikah biasanya di gereja, diadakan di gereja, kemudian ada tata ibadahnya, dan orang Islam itu ikut mungkin karena keluarga, ada hubungan tali persaudaraan. Bagi saya itu sudah terlalu lumrah dan terlalu sering untuk kita lihat gitu. Hanya saja mungkin video-video seperti ini menjadi hal yang membungkam bagi mereka-mereka yang terlalu fanatik dan menganggap hal itu tidak baik dan tidak boleh dan dianggap sebagai dosa. Ya, bagi saya apa yang dilakukan kakak ini itu suatu hal yang baik. Saya tidak melihat masalah apakah dibolehkan atau enggak, apakah itu dosa atau enggak, tapi bagi saya dia memiliki rasa toleransi yang baik di antara umat beragama. Baik Bapak Ibu, demikian aja video kita kali ini. Semoga kalian suka dengan video-video yang sudah kita reaction bersama-sama. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Shalom.